Kalau Anda sudah punya tepung berbagus, tepungnya berkualitas, Anda campur dengan tepung yang baik juga, sesuai dengan anjuran saya. Kemudian minyak Anda masih baru, minyak padat atau minyak cair, lalu Anda punya teknik masak yang baik. Setelah masak juga Anda bisa mengatur ayam itu masih berminyak, saya nggak yakin. Ini contohnya nih. Ini ayam nih nggak berminyak nih. Halo bro, hari ini gue mampir lagi bro di ayam geprek Godi nih. Gue nggak tahu nih cabang yang keberapa nih. Kita coba bro. Kita satro nih dulu, oke? Halo mbak. Ya mbak, aku mau makan ayam geprek. Bagian apa? Apa ya, dada aja lah mbak. Sambalnya dicampur atau dipisah? Enggak, sambalnya dipisah aja mbak. Sambalnya dipisah. Ini Godi cabang yang keberapa nih mbak? Yang ketiga. Oh, yang ketiga bro. Berapa seporsi? Porsinya kita 14.000. Udah menasi tuh ya? Iya, dapat nasi. Oh, jangan dicampur, dipisah. Nasi minumnya enggak? Minumnya belum. Oh, minum belum ya, belum termasuk minum ya. Nasi sama ayam aja berarti ya, 14.000. Kalau ayamnya aja berapa orang beli ayam? Kalau ayamnya aja nggak digeprek kita 8.000. Oh, 8.000. Geprek nggak pakai nasi kita 11. Oh gitu. Nah ayamnya bro, golden brown. Hehehe. Nah ini kuning kemasan ini. Daftar harganya bro. Ayam Kentucky 8.000, ST 4.000. Ayam Kentucky nasi 12.000, es jeruk dan lain sebagainya. Ini yang di Balikpapan baru, Balikpapan baru, Pasar Baru ya. Pasar Baru. Di Balikpapan baru belum ada ya. Nah bro, Kalau yang di setelah kita ada. Di strat- 1, strat 3 oh setelah satu ada. ada. Baru buka juga. Di sebelah mana itu? Kita kurang tahu tempatnya karena masih baru. Jadi baru sebagian yang tahu tempatnya. Oh gitu ya. Nah ini bro sudah siap bro. Ada ayamnya. Sambalnya sambal apa nih mbak? Kita sambal bawang. Sambal bawang sama nasi. Nggak ada lalapnya. Oh timun aja ya. Oke kita icip-icip dulu. Lapar. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara di Karya Cipta Media Channel. Ntar bro. Entah untuk yang keberapa kalinya kita berjumpa lagi di kesempatan hari yang berbahagia ini. Kebetulan hari ini gue ada di daerah mana? Pasar Baru ya, Balikpapan. Gue singgah di ayam gepreknya Godi. Teman-teman, di kesempatan hari ini yang gue mau bahas atau yang gue mau bicarakan mengenai kenapa saat Anda menggoreng ayam fried chicken ya, saat Anda membuat ayam fried chicken, ayamnya itu berminyak. Kenapa? Buat kamu yang masih eksis di ayam fried chicken, simak sampai habis, oke? Oke teman-teman, ada beberapa alasan yang membuat ayam Anda menjadi berminyak saat digoreng atau setelah digoreng ayam Anda kok berminyak gitu. Musik tanpa irama, teng 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 teng. Jadi saat kita menggoreng ayam fried chicken, kemudian hasilnya adalah hasilnya ayam kita ini berminyak. Yang pertama, bisa jadi saat kita menggoreng minyaknya ini tidak panas ya, atau suhunya di bawah 140 sampai suhunya di bawah 150, atau bisa jadi di bawah 140 ya. Ya istilah singkatnya
tidak memenuhi standar lah ya. Jadi standar kita memasak ayam fried chicken ini atau ayam goreng tepung ini antara 140 sampai 150 derajat Celcius. Jadi kalau di bawah itu bisa jadi Anda punya ayam ini saat diangkat ayamnya menjadi berminyak. Terus jadi bagaimana seharusnya? Jadi minyak ini harus stabil suhunya. Jadi memang pada saat kita masukkan ayam ke dalam minyak, suhu udah pasti turun, ya. Tapi kalau Anda pakai kompor manual, ya saat pertama Anda memasukkan ayam ke dalam minyak, kompornya ini jangan dikecilin ya. Kompornya ini harus stabil dengan suhu 140 atau 150 derajat Celcius, gitu loh. Jadi kemungkinan ini yang membuat ayam Anda menjadi berminyak. Jadi suhu minyak atau suhu kompornya ini tidak sesuai standar. Kemudian apalagi yang membuat saat Anda membuat ayam atau menggoreng ayam tepung fried chicken ini, ayam Anda berminyak? Bisa jadi Anda salah pilih tepung. Tepung yang berkualitas sedang, tepung yang berprotein sedang atau berkualitas baik, ini juga akan mempengaruhi kualitas ayam itu sendiri, ya. Jadi kalau Anda menggunakan sembarang tepung bisa jadi, ya. Usahakan tepungnya ini jangan yang berprotein rendah. Kan protein tepung ini ada 3 ya. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Kalau tinggi masih bisa dimaklum ya. Tapi kalau Anda sudah memakai tepung yang asal-asalan, tepung yang agak murah harganya, maka bisa jadi kualitas ayam Anda tidak menjadi berminyak gitu. Kemudian bisa jadi Anda menggunakan kualitas minyak yang murah, minyak curah misalnya. Anda beli di pasar dengan minyak yang eceran, dengan botol atau dibungkus plastik. Ini bisa jadi membuat ayam Anda menjadi berminyak. Gunakanlah minyak yang berkualitas. Kalaupun Anda menggunakan minyak padat, gunakanlah minyak yang berkualitas, ya. Misalnya minyak yang berkualitas ini mereknya Fritol Oil. Nah, ini bisa juga Anda gunakan. Atau bisa Anda cari di Google. Jadi kalau Anda menggunakan minyak curah atau minyak eceran, ini bisa jadi. Atau Anda kalau menggunakan minyak kemasan, pakailah minyak kemasan yang 2 kali penyaringan. Nah, ini bagus. Yang pertama, minyaknya ini tidak cepat hitam. Yang kedua, bisa membuat ayam Anda berkualitas baik atau bagus, ya. Jadi minyak juga berpengaruh. Terus apalagi yang membuat ayam Anda ini berminyak? Teknik masak, ya. Teknik masak yang salah. Misalnya Anda terlalu lambat atau terlalu cepat memasukkan ayam ke dalam minyak, bisa jadi. Jadi begitu Anda masukkan minyaknya baru beberapa menit dipanaskan, langsung Anda masukkan ke dalam, lalu ayam Anda masukkan ke dalam minyak. Ini juga bisa menyebabkan ayam Anda menjadi berminyak, sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan, gitu, ya. Jadi idealnya seperti apa kalau kita menggoreng ayam, ya, supaya ayam Anda tidak berminyak? Pertama, pastikan kualitas tepung Anda ini bagus, ya. Tepung yang berprotein sedang, pastikan itu. Kalaupun Anda menggunakan campuran bumbu, ya, itu pun juga harus hati-hati. Jangan sekali-kali Anda menggunakan kemiri atau Anda menggunakan campuran lain yang berminyak. Nah, ini juga bisa menyebabkan ayam Anda berminyak. Gunakanlah campuran pada tepung yang wajar-wajar saja, yang tidak mengandung minyak, ya. Misalnya Anda menggunakan santan, nah ini bisa juga membuat ayam Anda berminyak. Jadi carilah rempah-rempah yang tidak mengandung minyak, gitu. Terus apa lagi?
supaya ayam Anda ini bagus, crispy dan tidak berminyak, gunakanlah teknik masak yang baik dan benar ya. Jadi kalau Anda sudah menonton video saya yang lain, saya yakin 100% ya. Jadi kalau Anda menggunakan campuran tepung misalnya, Anda menggunakan tapioka sudah. Anda menggunakan tepung misalnya tepung merek segitiga biru. Nah, itu bagus. Atau cakra kembar, itu juga bagus. Atau yang lain yang Anda agak bagus seperti kompas dan lain sebagainya. Lalu Anda campur dengan tapioka sudah. Nah, Anda perhatikan juga bumbu yang Anda campurkan ke dalam tepung. Ya, bumbunya apa? Kalau lada tidak berpengaruh. Kalau kebanyakan garam berpengaruh, bisa juga. Vitsin tidak berpengaruh. Ketumbar tidak berpengaruh, ya. Tapi kalau Anda menggunakan kemiri dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh, ya. Karena itu dia mengandung minyak. Gitu. Bisa jadi Anda juga minyak yang sudah lama Anda gunakan, yang sudah mendekati expire, artinya minyak ini sudah lama Anda gunakan, masih Anda pakai untuk menggoreng ayam. Ini juga bisa menyebabkan ayam berminyak. Jadi gantilah minyak yang baru. Maksudnya gini, minyak yang sudah istilahnya seminggu lebih itu tidak layak pakai, kecuali Anda balance. Nah, ini bisa jadi. Jadi kalau sudah 1 minggu, sebaiknya minyak itu diganti yang baru. Ya, itu dalam proses balancing ya. Pamannya dalam 1 minggu Anda balance minyak yang baru, balance minyak yang baru. Setelah 1 minggu gantilah yang baru semuanya. Ini juga bisa berpengaruh pada ayam goreng Anda. Masalahnya nih ada yang ada yang komen ke saya, dia goreng ayam tapi ayamnya itu selalu berminyak. Mungkin tekniknya yang salah. Ya. Tapi saya udah tanya masalah tepungnya dia bilang ya sesuai anjuran saya. Tepung segitiga, tapioka, bumbunya sudah semacam. Coba dicari lagi. Mungkin Anda punya minyaknya ini sudah tidak bagus, bisa jadi. Dicari terus ya. Kalau Anda punya minyak baru, kalau Anda tes dengan minyak baru masih seperti itu, saya nggak percaya. Kalau Anda sudah punya tepung berbagus, tepungnya berkualitas, Anda campur dengan tepung yang baik juga, sesuai dengan anjuran saya. Kemudian minyak Anda masih baru, minyak padat atau minyak cair. Lalu Anda punya teknik masak yang baik. Setelah masak juga Anda bisa mengatur ayam itu masih berminyak, saya nggak yakin. Ini contohnya nih. Ini ayam nih nggak berminyak nih. Bisa juga saat Anda setelah selesai menggoreng ayam, minyaknya itu tidak ditiriskan. Artinya gini, sebaiknya kalau Anda habis menggoreng ayam, lalu Anda pajang di rak ayam, itu bagian tulang di bawah, bagian daging di atas, seperti paha atas dan dada atau sayap. Jadi bagian tulangnya di bawah. Jadi minyaknya ini netes ke bawah, enggak ke daging. Nah, gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau apa yang sudah saya kasih tahu ini Anda masih beralasan ayamnya berminyak, panggil aja saya ke rumah. Antum. Aneh ajarin bagaimana cara supaya ayam itu tidak berminyak. Oke? Ini aja sharing dari Yudi Baskara tentang kenapa ayam fried chicken saya berminyak. Kita icip-icip dulu. Ini ayam geprek, bro. Ayam geprek di Godi fried chicken. Udah berapa kali aku makan di Godi nih? 2 kali atau 3 kali nih? 3 kali sama ini kayaknya. Sambalnya mantap. Bismillahirrahmanirrahim.
Buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe cuma nonton-nonton doang, coba di subscribe. Supaya channel ini bisa maju dan berkembang. Juga yang udah subscribe jangan cuma subscribe aja tapi ditonton ya. Iklannya jangan dilewatin. Jadi kalau channel ini sudah maju dan berkembang, saya akan keliling Indonesia, akan mengajak Anda keliling Indonesia. Untuk apa? Untuk cari tahu tentang fried chicken lokal. Ada berapa outlet di Indonesia yang jual fried chicken lokal? Oke. Selama ini kan baru di Balikpapan aja nih. Enak. Sambelnya enak, bro. Yang komen ini dia minyaknya minyak beku, dia bilang pakai minyak beku, tapi kok ayamnya berminyak. Ya bisa jadi dia masaknya minyak belum panas udah dimasukin ayamnya, bisa jadi itu. Biasanya kalau kita menggunakan minyak beku, itu setelah matang ayam diangkat pasti kering dia ayamnya, nggak berminyak. Itu pengalaman saya seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian. Biar sedikit, semoga bermanfaat. Sukses buat antum. Jangan lupa subscribe.